Modar si Haji. Halo CS-CS-ku, bertemu lagi dengan manusia madesu di isi film. Masih ribut soal COVID? Sekarang matikan TV-mu, nyalakan otakmu dan lupakan sejenak kekhawatiranmu, oke? Kali ini gua akan meringkas sejarah perkembangan musik death metal. Musik yang dikenal sangat cepat, ganas dengan lirik-lirik yang kelam nan mencekam, yang membuat detak jantungmu dibawa ke tingkat yang lebih tegas. Oke CS-CS-ku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Sebat. Dimanakah kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa. Saya kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya engkau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan apa membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan. Marilah harapan jadi kenyataan. Scene dibuka saat musik metal sedang populer di tahun 1970-an. Kemunculan Venom, band ekstrim metal asal Inggris, membuat pengaruh besar dalam perkembangan subgenre baru. Venom membawa elemen-elemen cadas hingga kemudian berkembang menjadi thrash metal, death metal, dan black metal. Dengan dua album Venom yang berjudul Welcome to Hell dan Black Metal, dua album itu memiliki suara teriak vokal yang kasar dan mengerikan, sehingga menjadi inspirasi utama bagi banyak band-band metal, salah satunya adalah Slayer. Meskipun Slayer adalah band thrash metal, namun mereka mempunyai musik yang lebih keras dibandingkan band thrash lainnya, seperti Metallica, Megadeth, dan Anthrax. Kecepatan musik Slayer dikombinasikan dengan lirik tentang kematian, kekerasan, perang, dan setan yang membuat mereka berbeda. Menurut Mike McFadden, seorang penulis album kedua Slayer berjudul Hell Awaits, sebagian besar menciptakan banyak suara dari kemarahan yang akhirnya berkembang menjadi death metal. Lalu album ketiga mereka kemudian mengilhami seluruh death metal dan berdampak besar pada band seperti Death, juga Morbid Angel. Lalu band Possessed yang terbentuk di San Francisco digambarkan sebagai penghubung antara subgenre thrash metal dan death metal. Dengan album tersebut yang berjudul Seven Churches membuat banyak band yang terinspirasi dari musik mereka. Setelah itu banyak orang yang mengatakan jika band Possessed terinspirasi oleh band Slayer. Namun Jeff Becerra, sang vokalis, mengatakan jika band Venom, Motorhead, dan karya awal Exodus yang menjadi pengaruh utama pada band mereka. Meskipun mereka hanya merilis dua album dan sebuah EP di tahun-tahun pembentukan mereka, tetapi mereka telah digambarkan oleh jurnalis musik dan para musisi sebagai monumental dalam pengembangan musik gaya death metal atau sebagai band death metal pertama. Mereka bisa dikatakan mempunyai banyak kontribusi untuk mengangkat, menyebar, dan mempopulerkan genre death metal daripada band-band lain saat pertengahan 80-an yang saat itu berfokus pada thrash metal. Di periode yang sama, muncul band metal berpengaruh bernama Death. Band ini awalnya bernama Mantis, dibentuk oleh Chuck Schuldiner di Orlando, Florida. Namun 2 tahun kemudian Schuldiner mengganti nama bandnya menjadi Death. Mereka merilis demo pertamanya berjudul Death by Metal dalam bentuk kaset. Lagu itu mempunyai riff dengan solo kunci minor yang cepat, ditambah dengan permainan drum yang cepat yang menciptakan gaya yang unik juga menarik. Lagu mereka yang menyebar melalui pedagang kaset membuat nama mereka mulai dikenal oleh para pencinta musik cadas. Eduardo Revidevia dari AllMusic mengatakan jika Schuldiner telah diakui secara luas sebagai bapak death metal. Kemudian band Death merilis album pertamanya berjudul Scream Bloody Gore pada tahun 1987. Album itu dikenal sebagai evolusi genre musik dari thrash metal ke death metal.
Lalu pada tahun 1989, banyak label yang mendatangi band untuk merekrut mereka karena ingin mendapatkan keuntungan dari subgenre death metal yang sedang berkembang. Dan kemunculan band Obituary, Morbid Angel, dan Deicide membuat perubahan besar untuk subgenre death metal di Florida. Mereka sampai dicatat sebagai Florida death metal oleh orang-orang pencinta musik cadas. Lalu di tahun yang sama, Morbid Angel merilis album debut mereka berjudul Altar of Madness. Di album itu, mereka memainkan musik dengan tempo cepat, suara yang lebih berat, ritme kompleks, dan melodi cadas, yang melahirkan subgenre baru yang disebut sebagai brutal death metal. Kemudian pada akhir 1980-an, subgenre death metal mulai menyebar ke Swedia. Beberapa band seperti Carnage, God Makeup, dan Dismember memulai menyebarkan pengaruh death metal mereka ke seluruh penjuru Swedia. Lalu ketika death metal mulai berkembang besar di Swedia, muncullah band seperti Dark Ten Quality dan At the Gates. Mereka mengikuti inovator dari death metal asli, yang dimainkan dengan tempo cepat yang melahirkan subgenre baru yang dinamakan sebagai melodic death metal. Band Napalm Death asal Inggris menjadi semakin terkait dengan death metal setelah mereka merilis album berjudul Harmony Corruption. Album itu menampilkan riff gitar yang agresif dan cukup teknis dengan ritme yang kompleks. Mereka juga menggabungkan musik death metal dengan subgenre grindcore untuk pertama kalinya. Kemudian muncul subgenre baru di Amerika yang disebut dengan slam death metal. Itu adalah mikrogenre yang berevolusi dari skena death metal di New York di tahun 1990-an. Genre itu menggabungkan unsur-unsur hardcore punk namun berbeda dengan gaya death metal lainnya karena ritme vokal dan ketukan drum yang terinspirasi dari hip hop. Band Devourment adalah salah satu yang mempopulerkan genre musik ini. Lalu muncul band bernama Dissection. Band ini membawa subgenre baru yang disebut Melodic Black Death atau yang dikenal sebagai Blackened Melodic Death Metal. Genre ini adalah musik ekstrim metal yang terinspirasi dari black metal dan romantisme Eropa yang menggabungkan peningkatan melodi dan narasi. Lalu pada tahun 1991, band Death merilis album keempatnya. Di album itu, musik mereka mendorong batas kecepatan dengan keahlian teknis, ritme gitar yang rumit dan solo gitar emotif, yang membuat musik mereka semakin cadas dan cepat. Di tahun itu, ada 3 label rekaman paling penting dan berjasa untuk genre death metal seperti label Eurich Records, Relativity Records, dan Roadrunner Records. Ketiga label itu membantu menggarap album-album band cadas. Meskipun label-label tersebut bukan label record death metal, tapi mereka berkontribusi besar untuk genre death metal. Kemudian di tahun berikutnya, manajer band Death bernama Eric Griff membuat acara festival death metal di Amerika Utara bernama Day of Death yang diselenggarakan di pinggiran kota Milwaukee. Acara itu menampilkan 25 band death metal dan acara itu adalah acara death metal pertama di Amerika Utara. Popularitas death metal ketika itu mencapai puncaknya disebabkan oleh persaingan yang kuat antara black metal Norwegia dengan death metal Swedia. Fenders dari band Darktone mengatakan bahwa pencinta musik black metal Norwegia berkata jika mereka sangat muak dengan seluruh skena death metal pada saat itu. Kemudian dengan popularitas dan pengaruh death metal, genre ini tercatat telah melahirkan banyak subgenre yang beragam dengan banyak pengikut underground hingga sampai saat ini. Seperti Blackened Death Metal. Genre ini menyatukan elemen-elemen musik death metal dengan lirik dan ideologis yang diambil dari black metal.
seperti lirik bertemakan anti-Kristen, setan, dan progresif akord mirip black metal. Band yang mempopulerkan genre ini adalah Belphegor, Akercocke, dan Sacramentum. Lalu muncul band bernama Blasphemy dengan membawa subgenre baru yang dikenal sebagai war metal atau war black metal. Ini adalah subgenre agresif blackened death metal yang dipengaruhi oleh black metal Sodom, death metal seperti Pesas, dan grindcore lama seperti Repulsion. Dengan adanya subgenre baru, membuat band-band seperti Winter dan Paradise Lost mencoba untuk menjadi lebih kreatif. Mereka kemudian memainkan musik dengan tempo lambat, pukulan drum ganda death metal dengan suara geram vokal yang pesimistis, melahirkan subgenre baru bernama Death Doom. Genre itu sangat dipengaruhi oleh band Celtic Force dan karya awal Hellhammer. Kemudian kemunculan Death Doom beriringan dengan munculnya subgenre bernama Funeral Doom. Genre ini memainkan musik pada tempo yang sangat lambat dan menempatkan penekanan pada membangkitkan rasa kekosongan, juga putus asa dengan gitar distorsi dan aspek gelap dengan keyboard agar menciptakan suasana seperti mimpi. Mereka memainkan teknis suara vokal dengan nyanyian sedih, pemakaman, dan geraman seperti pesta kematian. Genre ini dipopulerkan oleh band seperti Esoteric dari Inggris, Evoken dari Amerika, Funeral dari Norwegia, dan Dergiton dari Finlandia. Setelah itu muncul band bernama Eskum dan Gorefest dengan membawa subgenre baru yang disebut Death and Roll. Musik mereka mempunyai ciri khas dengan menggabungkan vokal geraman death metal dengan riff gitar yang diambil dari hard rock dan heavy metal. Kemudian sebuah genre yang dinamakan old school death metal muncul. Itu adalah gaya death metal yang dicirikan oleh struktur lagu yang lebih lambat, namun suara geram vokal masih menonjol. Subgenre ini menjadi terkenal di akhir 1990-an. Kemudian kemunculan band Septic Flesh membawa subgenre baru yang dinamakan Symphonic Death Metal. Mereka memainkan musik death metal asli yang digabungkan dengan unsur musik klasik, membuat suasana semakin mencekam dengan lirik-lirik tentang kematian. Lalu muncul band asal Polandia bernama Decapitated. Mereka menggabungkan struktur death metal dengan unsur rock progresif, jazz, dan musik klasik. Musik mereka akhirnya melahirkan subgenre baru yang dinamakan technical death metal. Decapitated bisa dikatakan sebagai technical death metal pertama di Eropa. Lalu film pun selesai. Musik adalah ideologi. Kau dapat menilai seseorang dari jenis musik yang mereka dengar. By Paulo Coelho. Oke, cesku, terima kasih sudah menyaksikan film ini hingga selesai. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri, sampai jumpa di film berikutnya. Bye bye. Dadah. Nuhun sadayana, nuhun ampura telat we. Cring. Thank you.